Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Radiasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Najma Agus Nabila selaku moderator yang akan memandu podcast episode kali ini. Topik pada podcast episode kali ini cukup dekat dengan kita semua, khususnya Gen Z dan mahasiswa ya teman-teman. Karena di bulan suci Ramadan ini kita sudah mulai beraktivitas lagi, akan ada kegiatan perkuliahan, organisasi, dan kepanitiaan. Dan uniknya, ketika kita telah lelah beraktivitas rutin itu, kita masih tetap nyempetin untuk scrolling media sosial walaupun lagi capek. Nah, padahal di tengah kesibukan rutinitas itu kadang hati masih merasa kosong. Nah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini justru sebagai momentum kita untuk berhenti sejenak, bukan hanya dari makan dan minum, tetapi juga berhenti sejenak dari hal-hal yang mengurai fokus kita, ibadah kita, dan kegiatan yang tidak bermanfaat seperti itu. Maka dari itu, episode podcast kali ini berjudul Scrolling Berhenti Hati Terisi. Kita telah kedatangan narasumber kita yang sangat keren pada episode kali ini karena beliau ini cukup dekat dengan pemuda dan mahasiswa Gen Z ya Kak ya. Yeah. Kita telah kedatangan Kak Grandy Rezaldi Arianto. Selamat datang Kak. Tepuk tangan teman-teman. Yeah. Nah Kak Grandy ini jam terbangnya sudah lumayan banyak ya Kak ya, karena beliau sering mengisi kajian di sekolah, perguruan tinggi, dan perusahaan, dan topik-topik yang dibawakan itu juga cukup relevan dengan pemuda dan Gen Z seperti kita saat ini. Moga Kak Grandy mungkin bisa menyapa dan memperkenalkan diri. Oke, halo, selamat siang, sahabat dari Radiasi. Saya di sini bersama Mbak Najma. Betul. Yeah. Nah, untuk siang hari ini saya mau menyapa teman-teman. Terima kasih sudah mau menyimak. Ya, insya Allah kita akan membawakan topik-topik yang membuat teman-teman kepo. Kepo? Ya, kita simak dulu. Iya, betul. Mungkin sebagai pembuka nih Kak, tadi kan sudah sempat di-mention terkait media sosial dan sebagainya. Nah, kalau dari Kak Grandy sendiri mungkin bisa berbagi singkat cerita terkait pandangan Kak Grandy terhadap kebiasaan mahasiswa hari ini, terutama dalam menyambut Ramadan dalam konteks penggunaan media sosial. Oke, untuk media sosial sendiri itu adalah salah satu bentuk dari bagian manusia yang tidak bisa dilepaskan. Hari ini setelah COVID, nah itu hampir semuanya ini digitalisasi, betul ya Kak ya? Nah, digitalisasi ini membuat anak muda hari ini tuh nongolnya di media sosial. Di media offline-nya Aduh. tidak ada ya, tidak nampak. Nah, maka media sosial hari ini menjadi titik kunci atau sebagai membuat manusia ini kecenderungan dari hidup itu tersendiri. Bisa membuat dia malas-malas, bisa membuat dia bersemangat. Itu bisa dilihat dari bagaimana dia pandai mengelola media sosial. Seperti itu kan. Nah, kalau misal dibandingin sama fenomena mahasiswa dulu dan mahasiswa sekarang nih Kak, mungkin mahasiswa zamannya Kak Grandy sama yang saat ini, pasti kan dulu walaupun sudah ada penggunaan media sosial, mungkin belum semasif saat ini. Nah, pandangan Kak Grandy terkait fenomena perbandingan itu gimana Kak? Dulu sebagai mahasiswa. Oke. Ya, untuk yang zaman dulu ya, sebenarnya saya belum terlalu nih banget ya. Iya. Belum terlalu tua banget. Tapi zaman dosen-dosen saya dulu, guru-guru saya dulu itu kalau mau mencari terjemah, mutarjim, nah itu pakai kamus Al-Munawir. Sekarang kita pakai chat GPT. Ya tuh kan. Terus belum lagi nyari jurnal ya. Nyari jurnal itu kan lu harus ngurutin ya. Harus ke perpus atau ke mana. Sekarang kan tinggal googling ya. Nah itu. Nah maka media sosial ini emang bisa membuat kita semakin cerdas dan membuat kita semakin malas untuk berpikir. Nah padahal manusia ini yang paling penting adalah berpikir. Nah itu namanya at-tafkir atau dalam kitab at-tafkir gitu. Terus kemudian pengaruh media sosial itu kalau misal pas di bulan Ramadan itu kira-kira akan berdampak signifikan atau justru bisa Ramadan nih berhenti sejenak dari media sosial atau justru malah penggunaannya semakin masif lagi kira-kira. Oke, biasanya kalau teman-teman anak muda ya karena saya juga ngelola di yayasan di panti asuhan itu anak-anak itu ya enggak anak-anak aja sih, teman-teman pemuda itu pemudi juga. Nah, itu kan habis subuh itu biasanya
main HP, tidur. Sampai nanti azan zuhur. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti bangun lagi main ML dan Legend. Mobile dan Free Fire. Oh, bermain juga. Nah, Ya. terus yang cewek-cewek itu lebih senang ini, apa namanya? Berdansa di TikTok. Oh iya, Ya. tren-tren baru gitu ya, Kak. Ya, joget-joget apa? Velocity ya, Kak, Oh iya, ya. Velocity. Terus apa itu? Taylor Swift itu loh. Iya, Nah, Taylor Swift. kan banyak joget-joget yang itu. Nah, terus biasanya seperti apa anak muda hari ini untuk terkait di bulan suci Ramadan cenderung akan melemah. Maksudnya akan apa? Akan lebih mager, malas gerak. Ya, dulu para sahabat radhiyallahu anhum itu ketika di bulan suci Ramadan, ketika Ghazwat Badr yaitu berperang, ya Oh kan? iya. Kita anak muda berperangnya di mimpi. Ya. Kalau nggak mimpi lewat online. Online lah itu seolah-olah perang ya. Iya, benar. Tapi itu ya sudah nggak perang ya. Perang dengan diri sendiri ya, Kak. Perang dengan diri sendiri kan ya, banyak lah. Jadi emang membuat kita cenderung mager. Iya, benar. Apalagi kalau misal fenomena akhir-akhir ini, saya kan juga termasuk di generasi itu ya, Kak. Iya. Jadi biasanya tuh ngabuburitnya, kita velocity-an yuk dan sebagainya. Padahal kan itu bisa buat ngaji. Iya, gitu ya, buat Kak, ngaji, sebenarnya. Masya Allah. Ini. Nah, terus apakah karena bulan Ramadan mager, terus kemudian penggunaan media sosial yang masif, itu kira-kira apakah yang menyebabkan hilang dari mahasiswa, terutama atau generasi muda ketika kita terlalu banyak menggunakan media sosial? Apakah ada yang hilang seperti kepekaan diri, terus kemudian kualitas membangun relasi, dan kemampuan untuk hadir sepenuhnya ketika mungkin di kegiatan seperti ini. Oke, kita nggak pakai handphone dulu nih, tapi kan sekarang sudah banyak. Apakah itu faktor-faktor yang ada yang hilang dari generasi muda saat ini, Kak? Oke. Emang generasi hari ini itu agak hilang ya, agak. Tapi tidak semua. Aku yakin ada teman-teman yang insya Allah hatinya terketuk lah. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat sendiri di bab kitab Siyam, yaitu dari kitab Tathib, dijelaskan kan kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, maksudnya apa? Agar kita meniru kesolehan, kealiman orang-orang terdahulu. Nah, sebagai apa? Agar menjadi orang yang tattaqun. Dari kata kutiba itu bisa kata faradun, yaitu adalah diwajibkan. Jadi memang kita diwajibkan puasa ini sebagai apa? Yaitu sebagai pengekang kita. Ya. Hari ini terkadang itu banyak ya lepas dari kekangan karena mengikuti dari hawa nafsu. Maka manusia ini hari ini yang bisa melepaskan dari hawa nafsu terkait media sosialnya. Nah, misalnya saya contoh HP ini. Nah, ini main HP gini. Nah, ini kan otak kita kan terkena algoritma ya. Maksudnya terkena algoritma lama scroll terus, misalnya suka nonton apa? K-pop ya, Mbak ya? Iya, apa? Drakor. Nah, misalnya drakor Choyung sama siapa? Waduh. Kim Sono sama siapa? Terus nanti yang cowok juga nonton apa ya? Yang cowok biasanya nonton anime biasanya, nonton One Piece. One Piece. One Piece sekarang kan One Piece Elbaf. Iya. Elbaf. Ini nonton nanti munculnya juga kayak gitu. Wah, ternyata ini ya. Ini Choyung selingkuh sama ini. Ini kan. Jadi muncul terus. Nah, membuat anak muda kan cenderung lebih nonton ke HP daripada kita aktif di masjid, kita dengar pengajian. Karena apa? Kita hari ini sudah di setting untuk digitalnya seperti itu. Benar. Terus kemudian kalau misal terkait karena kan semuanya sudah terbawa algoritma dan sebagainya, itu untuk biar kita tidak terlarut-larut ikut tersetting gitu, gimana ya, Kak, kira-kira? Oke, nah kalau ini ya, ini selaku sebagai digital marketer kita ngomong bahwasanya setiap media sosial itu punya algoritma. Nah, kalau kita mau bikin akunnya mau kecenderungan yang mana? Misalnya relationship, yang lain misalkan mau fokus relationship, fokusnya akun-akun kayak gitu. Nanti pasar mangsarnya juga kayak gitu. Nah, terus bagaimana kita melawan yang kayak gitu? Nah, berarti kita mengkat hal seperti itu biar kita tidak terjebak dalam algoritma. Caranya seperti apa? Nah, kita gantilah tontonan yang
sampah-sampah ya, mohon yang maaf tidak ya. bermanfaat itu ya Yang Kak. tidak bermanfaat ya, tidak ada penambahan buat keimanan, buat aset kita, buat relasi, ya kan buat apa ditonton? Iya benar. Tuh. Berarti lebih ke kesadaran diri untuk Iya, mengurangi itu ya Kak, Iya. terkait algoritma. Oke, tadi kita sudah sempat bahas nih terkait media sosial, penggunaan media sosial dan sebagainya, mahasiswa Gen Z. Nah ini kalau misal dari Kak Grandi sendiri Iya. nih, dulu saat menjadi mahasiswa, itu pengalaman Ramadan apa Kak yang paling berkesan? Mungkin yang paling menyenangkan, yang paling capek, atau yang paling memberikan pelajaran hidup banget tuh? Silakan Kak. Yang paling berkesan ketika Ramadan itu pas saya orang kota ya, Iya. kota Jogja. Saya disuruh jadi dai di Masya pelosok Allah. Gunung Kidul. Oh. Itu tahun 2000 berapa ya dulu, 2018, selama 20 hari gitu. 20 hari, berarti 20 nginep di hari. sana Kak? Nginep di sana. Masya Allah. Nginep di sana. Di kota kan apa-apa ada, Ada, ya, dan terang. Ya benar, betul sekali. Sampai sana itu ya Allah gelap banget tuh kan. Nah terus nyari sinyal nggak ada Kak. Nah, harus saya naik ke atas bukit itu buat nyari sinyal. Dan di sana itu ini ya, kekeluargaannya beda. Ya. Oh iya. Nah dan apa maksudnya zaman dulu yang paling berkesan itu sampai sekarang sulit dilupakan maksudnya 20 hari ya Kak. 20 hari nggak pegang itu, nggak pegang ibaratnya HP pegang aja harus naik gunung, harus naik gunung. Berarti hanya untuk komunikasi hanya ya? Untuk komunikasi. Ini nanti materinya ini kita kompak ini. Nah terus pas itu puasa dan saya inget banget saya sehari itu cuma minum 2 gelas. Masya Allah. Karena sibuk ini kajian juga ngisi enggak, karena di daerah di situ emang airnya beli Kak. Oh airnya beli. Saya mandi itu 3 hari sekali. 3 hari sekali Kak. Dan ada dai yang lebih dari saya itu Ustadz. Saya nggak tahu sebut namanya, beliau lihat ya. Itu beliau malah mandi seminggu sekali. Oh, oke. Ya karena nggak ada air buat itu. Nah tapi di situ masya Allah sih keakrabannya luar biasa. Sampai hari ini saya masih di Japri. Ustadz sini ke tempat kami, ini baru panen. Itu Ustadz ada acara, sini mampir gitu. Sampai hari ini, padahal itu 2018 ya. Sebelum COVID ya. Sebelum COVID, masya Allah itu hal yang membuat tuh teringat. Maksudnya media sosial atau orang-orang kota ini kan dipengaruhi banget. Tapi kalau orang-orang desa itu kalau dia nggak ngakses, ngakses itu insya Allah tidak terpengaruh gitu. Iya, Itu. Berarti 20 hari pengalaman di Gunung Kidul itu juga beneran untuk belajar berhenti sejenak dari media sosial gitu bener. Ya Kak. Apalagi kalau di Gunung Kidul kan medannya naik turun gitu. Bener. Berarti itu kalau misal mau cari sinyal lumayan jauh pakai motor. Naik ke atas bukit saya. Oh jalan. Iya jalan. Jalan ke atas bukit itu Kak. Itu Mas. Jadi mau balik hijrah ya, dari AMCF. Oh itu terkait apa Kak? Dari kampus. Dari kampus Patali itu AMCF, dari AMCF memang ditempatkan di situ. Kurang lebih ada berapa dai saat itu Kak? Itu saat itu kurang lebih ada sekitar 20-an dai. 20, lumayan banyak juga ya. 20-an dai itu ada sih dari pondok-pondok yang lain juga. Ya dan gantian untuk tahun-tahun ini saya gantian yang nyari dai itu sana. Oh, oke. Jadi gantian yang membimbing gitu ya. Gantian itu. Oke. Kalau misal dulu pas Kak Grandi waktu mahasiswa, ini kan kebetulan yang ngadain juga dari panitia Ramadan nih Kak. Kalau Kak Grandi pada saat mahasiswa itu kegiatannya seperti apa yang mungkin berkesan juga? Kalau teman-teman mahasiswa itu kan biasanya lebih senang ini ya, lebih apa senangnya nyari sesuatu yang sama-sama menguntungkan. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya nyari ilmu sama menguntungkan. Terus ada yang nyari buka puasa gratis. Iya betul. Nanti di Masjid UGM, Masjid Nurul Asri, Jawa Karian, Pogung, ya nggak masalah ya selama menguntungkan. Tapi juga ada beberapa yang kecenderungannya agak mager-mager gitu. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang mager-mager itu, maka kita maksudnya tempa diri kita ini dalam komunitas atau organisasi yang positif.
Nah, entah organisasi yang positif, nanti belajar setelah di organisasi belajar jadi dai. Nah, tapi ya tetap kita harus bisa mulazamah ke kiai atau syekh, ke ustadz, atau kita menuntut ilmu dari Al-Quran bahasa Arab. Iya. Nanti kalau udah jadi dai, nanti bisa jadi pengajar. Nah, kalau udah jadi dai, tak jamin istiqomah. Masya Allah. Maksudnya apa? Karena ada tuntutan. Oh, Kita iya. punya murid kita di masjid sini, nah, murid kita di yayasan sini, murid kita di sekolah sini, gitu kan. Misalnya di jalan, wah ustadznya pacaran, Waduh, ya. wah ustadznya, Iya benar. Berarti ada tanggung jawab moral juga ya, ada Kak. tanggung jawab moral. Oh, Itu benar. membuat beban sosial, kan. Iya, benar, Namanya benar. ada beban sosial yang membuat istiqomah. Istiqomah. Salah, Kak, salah. Aduh, ternyata juga suka jokes bapak-bapak nih ya. Iya. Saya juga sebenarnya, Kak. Iya benar. Bahkan ketika saya juga kebetulan join lembaga dakwah dan sebagainya, Masya itu Allah. pun mungkin tarafnya masih hanya sebagai anggota dan sebagainya, itu Mm-mm. pun ada beban moralnya juga gitu loh, Kak. Iya. Udah dipandang, wih Masya Allah lembaga dakwah, padahal masih juga sama-sama belajar sebenarnya. Itu kalau terkait beban moral. Oke, dan selanjutnya kalau misal terkait ini tadi Kak, scrolling yang berlebihan. Tadi sempatnya di awal sudah di-mention bahwa, termasuk saya juga sih ini, kalau misal kita sedang capek di rumah, rebahan, justru kita nggak langsung istirahat tidur, tapi kadang katanya istirahatnya tuh scrolling sosmed dulu, entah itu Iya. TikTok, Instagram, dan sebagainya. Betul. Nah sebenarnya kenapa sih Kak mahasiswa itu sering merasa capek tapi tetap scrolling aja sosmed, dan sebenarnya outputnya itu bukan hanya seneng, tapi mungkin bisa nanti overthinking dan sebagainya. Dan bagaimana Ramadan ini bisa menjadi momentum untuk berhenti sejenak dan menata ulang fokus hidup kita. Oke. Nah, kalau teman-teman sadari ketika kita lihat media sosial kan, ngangkat-ngangkat, wah, terus kan kita punya hormon. Hormon apa yang bikin kita bahagia? Dopamin. Nah, dopamin. Nah, dopamin itu membuat kita bahagia. Scroll berdasarkan sesuatu yang kita senangi, membuat kita bahagia. Nah, mungkin orang-orang dulu tidak mengalami. Di negara-negara maju pun sekarang juga seperti itu. Rata-rata pemudanya, pelajarnya, kalau udah capek di China itu ada fenomena kerja yang sangat keras, ya. Nah, itu mereka hiburannya apa? Saking capeknya, malam itu lihat scroll media sosial sampai tertidur. Besok kerja lagi. Begitu terus sampai bertahun-tahun. Nah, terus harus bagaimana agar tidak scrolling yang seperti dibahas awal tadi. Nah, untuk ini ya, untuk fokusnya ya kita sejenak mungkin bisa kita letakkan dulu handphonenya. Kita letakkan handphone, kita bisa ke perpustakaan. Kalau di Jogja ada namanya Shoppingen, atau di mana Togamas, di mana lagi? Di Gratama. Bisa kita baca-baca buku terlebih dahulu. Kenapa sih kita hidup? Sebenarnya puasa itu apa? Belum tentu puasa besok ini ya. Puasa besok ini yang kita laksanakan ini belum tentu bisa apa? Bisa berjumpa lagi. Ya, benar. Maksudnya apa? Rugi sekali. Orang yang rugi itu siapa? Orang yang ketika puasa tapi menyia-nyiakannya. Gitu. Berarti memang harus ada kesadaran dalam diri juga ya. Iya, kesadaran diri emang. Jadi emang manusia ini kalau belum kepentok, belum sadar. Iya, betul sekali. Apalagi ini, oh ya ini di tag-nya sebelum Ramadan teman-teman. Jadi sebentar lagi, 2 minggu lagi ya kurang lebih Ramadan. Bismillah. Dan terus selanjutnya Kak, tadi kan sekarang tuh banyak tren terkait FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, takut kurang update, dan takut gak produktif terkait yang viral sekarang. Nah, apakah menurut Kak Grandi, apakah rasa takut tertinggal itu juga mendorong kebiasaan untuk scrolling berlebihan juga Kak? Oke. Emang hari ini kalau kita lihat ya teman-teman, ini sedikit membahas konspirasi. Jadi emang kedepannya kita itu akan dibuat apa? Dibuat kita ini tidak punya apa-apa dan kita akan bahagia. Ya pernah denger ya mungkin. Ya, pernah. Maksudnya apa? Maksudnya hari ini kita tuh langganan Netflix, ya, betul nggak? Langganan YouTube Premium. Langganan Chat GPT, langganan Gemini, terus banyak lagi langganan. Tapi kita nggak punya itu, betul nggak? Ya, misalnya iPhone, kita harus langganan memori teman.
Nah, kita nggak memiliki itu. Tapi kalau kita bisa punya hal itu, seolah-olah kita bahagia. Ya, benar. Ngerasain nggak? Ya, Ngerasain ya? ngerasain Kak. Kenapa kok kayak gitu? Memang kita ini disetting dari namanya dampak media sosial. Kalau kita nggak ngikuti itu, misalnya kemarin yang baru tren ada joget apalah saya tuh, joget Saya apa, juga joget-joget itu, nggak tahu lah. Itu kalau nggak ikut joget, Mm-mm. biasanya nggak keren. Ya, betul. Ya. Terus kalau kita pakaian nggak ngikuti itu, kita nggak keren. Memang ada semacam namanya, kalau di psikolog itu, kalau yang dark psikolog itu emang menggiring untuk memanipulasi manusia. Lah hal ini pun juga digunakan sebetulnya. Maksudnya digunakan oleh siapa? Yaitu orang yang paham memasarkan media sosial. Jadi bisa apa? Bisa menggerakkan seseorang. Oke. Nah, ngeri nggak? Ya Ngeri ngeri. banget. Kita kayak Tapi diatur gitu ya Kak ya, berarti. hari ini kita diatur ya. Oke. Manusia ibaratnya diatur. Oh, nanti ini titik kebahagiaannya sampai sini. Oh, Oh, ini iya. nerakanya seperti ini. Aduh. Nah, itu. Kalau saya spill dikit, kalau di usaha itu juga ada. Kalau kita mau membina karyawan atau membina tim, itu kita harus membuat surganya dia dan nerakanya dia. Biar dia ini semakin betah dalam lingkungan usaha. Ya, ini ibarat mode kecilnya dari sebuah teknologi global media sosial lagi. Oke. Gitu. Berarti dengan kata lain ada usaha untuk mengontrol. Iya, Oke. untuk ngontrol hari ini, untuk kita ini seperti itu. Oke. Nah, biasanya biar nggak FOMO itu gimana Kak cara mengatasinya? Nah, Selain- biar nggak FOMO, kita perlu meyakini bahwasanya misalnya kita langganan Netflix sih, Ya. ya toh. Saya juga kalau liburan pasti langsung beli Kak. 2 bulan. Waduh. Terus kita langganan ChatGPT, ya Iya. kan. Nah, kita misal udah langganan, ya nggak masalah. Tapi kita harus meyakini bahwasanya kita nggak bisa memiliki itu. Oh, ya. Nah, maka itu bukan sesuatu yang menjadi titik kehidupan kita. Oke. Kita bisa cari hal yang lain, Kak. Misalnya kita mengadopsi konten-konten yang berbobot, bisa mungkin kita fokus untuk karir kita. Ya, Nah, benar. seperti itu. Mau fokus untuk yang mau usaha atau mau fokus yang hal-hal yang lain lah. Banyak lah, teman-teman. Jadi emang kalau kita ini biar tidak itu ya, nggak apa namanya ya, biar tidak terlalu terkungkung dalam algoritma itu, kita harus berani keluar. Ya. Maksudnya berani melawan dari arus yang seperti ini. Berarti seenggaknya tahu sebenarnya yang dicari diri sendiri itu apa sih gitu ya Kak? Ya, betul. Biar bisa keluar dari terkungkung dari FOMO-an ini. Oke. Nah, selanjutnya Kak, tadi kan ketika ada media sosial, terus kemudian ada rutinitas sehari-hari perkuliahan itu sebenarnya ada, tapi rasa-rasanya itu hanya mengobati lelah secara fisik saja. Iya. Ketika udah di rumah sendiri di kamar rasanya hatinya masih kosong, batinnya masih kosong, dan kadang timbul pertanyaan sebenarnya apa sih yang aku cari. Nah itu kenapa sih Kak kita tuh menurut pandangan Kak Grandi ada perasaan masih hampa, masih kosong, padahal sehari-hari tuh ada aja gitu yang dikerjain sebenarnya. Nah, manusia hari ini itu menurut para ulama akan semakin kosong dan semakin kosong. Maksudnya kenapa? Ya maksudnya kering akan ketenangan hidup. Iya. Ya, ketika kita hari ini dengan ini, nah ini kita bisa mengakses kebahagiaan orang di Korea. Mungkin kebahagiaan orang di Korea itu makan apa gitu. Makan mie apa yang panjang-panjang itu apa namanya? Aduh apa namanya waktu itu ya? Yang panjang-panjang. Popo apa namanya? Aduh saya juga gak tahu. Kurang ikut tren saya juga. Nah, terus banyak yang, jadi sudut pandang kebahagiaan kita itu ngikuti apa yang kita tonton, Kak. Nah, kita sebagai muslim, kita nggak punya rasa puas. Padahal di Islam diajari ada yang namanya qanaah. Nah, ketika orang itu qanaah menerima segala dengan ketentuan Allah, insya Allah hidupnya akan lebih bahagia. Kalau kita fokus melihat sesuatu yang di luar kapasitas kita, itu akan membuat hati ini semakin kering. Dan media sosial hari ini selain yang ngaji-ngaji ya, tadarus, itu membuat kita ini kurang berzikir,
kurang mengingat Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Seperti itu Kak. Dan ada beberapa, saya mau sharing juga, ada beberapa pasien yang saya ruqyah gitu. Masya Allah. Oh, Kak Grady juga ngerukyah ta? Iya, tapi Oke. tidak saya upload ya. Soalnya aib orang. Iya, Tapi benar. ada beberapa yang mau diupload, saya upload. Ada kemarin yang tidak sholat selama 5 tahun Kak. Oh ya Allah. 5 tahun tidak sholat. Nah, dan dia selalu tindian apa ya, mimpi buruk, Iya. mimpi siluman ular kayak, mimpi apa kayak. Nah pas tak ruqyah, nah ruqyah itu tubuhnya kayak batu aku ini. Oh, Terus sedikit lagi sebenarnya dia sudah mau menjadi jinjuriki. jujur. Masih- Aduh. Maksudnya sudah mau berubah wujud. Naruto, iya, benar. Sudah mau berubah wujud. Nah akan tetapi dia tahan dan saya rem juga. Terus dia akhirnya ngaku ternyata dulu leluhurnya ini juga bermain seperti itu. Oh, Nah, iya. membuat dia apa? Membuat dia semakin kosong, jauh dari agama. Sholat aja nggak pernah, apalagi dengar azan males. Oh ya. Itu ngaji apalagi males seperti itu. Oke. Berarti intinya salah satunya qanaah itu tadi. Ya, qanaah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tadi menarik nih Kak, saya juga baru tahu terkait rukyah Oh, itu gitu. tadi. Jadi kalau rukyah itu apakah sekali rukyah itu harus rutin lagi atau gimana Kak? Jadi kalau orang terkena gangguan dari jin, maka bisa kita analisa. Bisa kita analisa melalui apa? Yang pertama, ini saya dari buku ya. Nanti kalau teman-teman dari online lebih paham boleh menambahkan. Nah, yang pertama itu dari mimpi buruk. Mimpi hewan buas jatuh dari tempat tinggi, mimpi orang mati, mimpi apalagi? Mimpi didatangi makhluk hitam-hitam besar. Nah, itu mimpi. Yang kedua, ketika mendengar ayat suci Al-Qur'an dia marah ngambek. Ketika lihat ustadz pengennya nonjok, atau ketika mendengarkan azan dia males, marah-marah. Dan seperti itu biasanya apa ya, biasanya itu kita lantunkan ayat suci Al-Qur'an. Ayatnya ada beberapa. Yang pertama bisa kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu obat. Kemudian bisa kita baca surat Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 102, Al-Baqarah 255 ya. Dan ada Al-Baqarah yang akhir. Nanti bisa lanjut banyak sekali ya, Ali Imran, surat Al-Ahqaf, kemudian surat Yunus, surat Jin, surat As-Saffat 1 sampai 10, tambahan 11 sampai 20. Itu kalau diperdengarkan, nah ketika orang itu ada gangguan, nah tapi kita pegang kepala dulu, nah seperti itu, terus ditambah suruh minum bidara, air bidara. Oh, dari pohon bidara. Bidara, itu bisa untuk mancing, ibaratnya untuk mancing. Nah nanti biasanya selama 15 menit, 1 jam, pernah 2 jam, yang parah itu 2 jam, dia akan reaksi. Nah seperti itu. Nah, itu untuk cerita-cerita saja Kak. Ya, benar. Soalnya kadang saya juga sempat mendengar kalau misal hati sedang gelisah dan sebagainya, coba kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Nah itu juga apakah salah satu buat obat hampa kosong itu tadi Kak? Ya, hati hampa kosong orang itu bisa kemasukan jin. Yang pertama itu karena apa? Karena dia marah. Yang kedua karena sedih, dan yang ketiga karena linglung ngalamun. Nah, gini, apalagi kan banyak anak muda hari ini yang bingung, punya masalah berat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya, aduh, hilang. Akhirnya hilang entah kemana. Itu karena ini, hari ini kan kita emang tidak akan pernah bisa terlepas dari namanya hal seperti itu. Makhluk halus, maka kita jaga. Itu kalau yang pengobatan non medis ya, saya bicarakan non medis seperti itu. Nah, tadi kan sudah banyak membahas terkait pemuda dan sebagainya. Nah, kalau dari perjalanan hidup Kak Grandi sendiri gitu, nih, apakah Kak Grandi itu pernah berada di fase yang hampa kosong atau hilang arah? Dan titik baliknya apakah untuk mengatasi hal itu biasanya? Wah, Masya Allah. Ini pernah saya bahas di podcast Jauh Karian. Ini kita bahas lagi. Ya. Jadi titik balik itu pernah satu ketika itu saya pernah di debat ya. Di debat pas lulus SMK. Pas lulus sekolah lah ibaratnya. Sekolah itu saya di debat, kenapa kamu Islam? Wah, itu seperti hantaman saya kan. Kenapa kamu Islam gitu kan. Terus kamu kenapa kok Tuhan itu?
Tuhan itu di mana? Aku nggak bisa ngelihat. Dia debat gitu. Wah, aku bingung sekali. Ketika itu seperti semetan tapi tidak kerasa di kepala. Gitu ya. Semetan bola ya. Semetan bola. Nah, itu rasanya masih berat itu. Ya. Nah, terus akhirnya saya nyari di buku-buku, ada beberapa buku saya akhirnya bisa menjawab, tapi nggak semua bisa menjawab. Akhirnya saya diskusi dengan orang itu. Nah, orang itu ternyata memiliki jawabannya. Jadi cuma ngetes ya. Yeah. Tapi ya nggak apa-apa sih, ya, bagus itu. Nah, terus saya titik balik dites sama dia. Dites seperti itu, terus saya jawab. Nah, ternyata dia itu apa? Sudah punya jawabannya tadi yang sampai sampaikan. Yang pertama jawabannya Allah itu ada nggak? Ada. Allah itu wajibun, wujud keberadaannya ada dan harus diadakan, wajib ada. Kalau tidak kan semua tidak bisa tercipta. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kamu Islam? Ya kalau saya Islam karena apa? Karena kita ini tidak bisa membuat Al-Qur'an. Ya, bantahannya seperti itu, sirat itu yang pernah saya sampaikan ke teman-teman juga. Dan pernah suatu ketika saya ini mengalami fenomenal mimpi yang masya Allah yang membuat saya saya totalitas dalam dakwah sampai hari ini ya, walaupun saya dakwah kemana-mana senang tambah relasi, tapi yang penting itu hidup kita. Maksudnya suatu ketika itu pernah saya di podcast Jawa Karen, tak ulang lagi nih. Nah, dulu ketika saya itu namanya masih anak muda kan kadang juga ada ya, maksudnya bingung-linglung itu. Suatu ketika itu saya pernah bermimpi yaitu bertemu hitam-hitam besar, tingginya itu tinggi sekali ya, 2 meteran itu. Terus saya dikasih apa? Dikasih mayat. Dikasih 4 mayat. Yang pertama mayat ayah saya. Yang kedua mayat ibu saya. Yang saya mayat adik saya cewek. Yang selanjutnya mayat adik saya yang cowok. Dikasih 4 mayat itu. Wah, itu jam 3 pagi. Saya langsung bangun nangis saya. Ya Allah. Allah, semuanya ya itu ya, langsung itu. Aduh. Langsung nangis itu. Saya nangis jam 3 pagi ya Allah. Terus saya ingat banget upload surat Ali Imran ayat 185 itu, yang dunia ini hanya fana. Maksudnya seperti kita ini seperti tumbuh-tumbuhan. Nanti lama-lama kita juga akan menguning, rambut kita memutih dan kita akan meninggoy lah bahasanya. Nah, terus setelah itu saya totalitas belajar sampai hari ini, dan saya juga punya agenda. Maksudnya suatu ketika kan saya dulu pas ya belum lama sih ya menikah itu kan. Saya nyari di visi misi menikah itu saya cantumkan saya pengen suatu ketika punya pondok lah, pondok Al-Quran. Nah, ternyata alhamdulillah dulu calon istri saya itu juga pengen seperti itu. Entah mau jadinya kapan, entah saya kena apa dulu, yang penting saya mau mengoptimalkan. Entah bagaimanapun caranya, walaupun hanya satu bata ya walaupun hanya satu apapun, saya akan tetap mengusahakannya. Gitu. Bismillah, semoga dimudahkan ya Kak. Iya, insya Allah seperti itu. Terus kalau ini Kak, saya penasaran kalau misal di zaman Nabi dulu tuh ada nggak sih Kak sahabat Nabi atau fenomena kayak udah ibadah nih tapi kok masih kosong juga nih ya Rasulullah, mungkin dulu kan masih ada Rasulullah gitu. Ada dari kisah? Jadi ketika dulu kalau sahabat ya itu sholatnya beda dengan kita ya, jelas. Karena dulu baginda Nabi Muhammad SAW itu imam saja surat Al-Baqarah. Ya, rakaat kedua surat Ali Imran. Ya, kita aja sholat pertama sholat Al-Ikhlas. Nanti kedua Al-Falaq. Maka fa ilam tarahu fa innaka yara. Fa'inahu yaraka. Maksudnya apa? Ketika kita ini beribadah, walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita niatkan khusyuk, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau para sahabat itu mereka secara fushah, maksudnya secara bahasa Arab, mereka itu mungkin tidak pakai ya untuk bahasa amiyah. Jadi bahasa Arab itu ada yang amiyah, ada yang fushah. Nah, kalau yang di kitab-kitab beberapa hari ini itu masih fushah. Nah, orang Arab bisa memahami bahasa Arab dengan fushah dan Al-Quran al-lughatil Arabiyah dalam bahasa
Arab. Nah, jadi ketika mereka sholat paham bisa nangis sampai Iya, nangis sejadi-jadinya. bener. Kenapa? Karena paham misalnya surat Yusuf lah. Misalnya surat Yusuf tentang Nabi Yusuf sangat detail. Karena mereka paham. Nah, hari ini kita perlu apa? Perlu membacanya. Perlu kita memahami. Minimal apa? Minimal ketika imam sholat ini kita bisa sedikit tahu lah. Tahu sedikit-sedikit bacaannya. Suratnya tentang Suratnya apa tentang sih apa gitu ya. sih gitu. Nah, terus kita fokus. Ya walaupun terkadang imam-imam kita ini tidak khusyuk ya, apalagi sholat tarawih yang culung-culung Iya, betul. nah itu beda. Nah, kalau Islamnya di Arab, ya Islam di Arab itu seperti kayu jati ibaratnya, maksudnya Oke. ditarik kemana-mana bisa. Nah kalau di Indonesia, karena Indonesia ini orang-orang ajam atau orang-orang non Arab, jadi sifat agamanya harus agak lebih fleksibel. Oke. Ya emang, tapi harus untuk akidahnya harus tetap penting sih, tapi untuk masalah furuk atau masalah ibadah beberapa itu bisa lebih sedikit toleransi. Oke. Nah seperti itu. Jadi emang ada nggak dulu para sahabat yang merasakan apa tidak khusyuk? Nah kalau sahabat rata-rata pasti khusyuk. Nah akan tetapi mungkin ada ya beberapa sahabat ya, tapi kalau sahabat saya jamin pasti Ya. khusyuk, pasti khusyuk. Tapi kalau orang-orang yang baru masuk Islam, nah atau orang-orang yang tidak paham bahasa, tapi kalau insya Allah hampir semua makhluk sih insya Allah ya, kalau mendengar Al-Quran itu hatinya pasti akan tenang, Ya. pasti akan khusyuk seperti itu. Oke, berarti salah satu biar hati nggak hampa tuh ada kesadaran untuk belajar lagi sebenarnya yang Iya. dibaca tuh apa sih gitu Kita ya, Pak? paham lah. Bagaimana kita mau berbicara dengan sang Kholik kalau kita enggak kan ya? Kalau kita Ya, tidak benar. meresapi. Ya, betul. Betul ya kan? Betul. Astagfirullah. Gitu. Oke, tadi terkait balik lagi ke yang scrolling berlebihan dan hati hampa Hmm. itu tadi Kak. Ini sebenarnya Gen Z atau pemuda tuh udah tahu solusinya apa, kayak misal. Sudah tahu. Sebenarnya udah tahu kan ya, Udah Kak? tahu itu. Misal mengganti waktu scrolling dengan ikut kajian online Iya. maupun offline, terus kemudian membentuk circle kecil yang produktif, membentuk jadwal harian dan sebagainya. Nah, kalau misal dari pengalaman Kak Grandi atau tips and trick dari Kak Grandi nih terkait solusi atau tips untuk itu tadi seperti apa kira-kira? Oke. Saya mau klasifikasikan lah. Ya. Nah, beberapa anak-anak muda, anak muda ada yang bandel, Ya. bandel sekali, ada yang tengah-tengah, dan ada yang cerdas akademisi. Nah, kita bahas dulu yang dari yang paling nakal lah, orang-orang nakal itulah. Itu mereka itu kalau tidak ketatakan sesuatu yang membuat mereka tobat, mereka nggak mau. Contohnya mereka kehilangan keluarga atau menjelang kematian. Nah, itu mereka baru benar-benar tobat hijrah 100%. Tapi ada orang yang tengah-tengah. Nah, yang sulit mah yang tengah-tengah ini. Nah, maksudnya yang tengah-tengah ini kan dia nggak nakal, dia nggak pinter. Nah, ini maksudnya jadi ini cenderung dia harus ibaratnya kan tengah-tengah itu biasanya orang ikut-ikut gitu loh. Nah, kalau orang ikut-ikut harus bisa menempatkan dia ikut leader siapa. Tapi kalau yang orang akademisi ini enak diajak diskusi. Diajak diskusi, kita ajak diskusi, kita ngobrol, biasanya lebih terbuka. Seperti kemarin beberapa ketemu sama teman-teman ya yang pernah kuliah di mana? Di Mesir. Ada yang dari Mesir, beberapa, ada yang mulai sama beberapa syekh juga. Ngobrolnya itu enak. Maksudnya tinggal kita ajak diskusi mereka, kita sudah bisa jadi friendly. Seperti itu untuk merubahnya. Oke, berarti paling enggak kita tuh tahu kapasitas diri kita di mana dan untuk mencari circle yang produktif itu tadi ya Kak. Iya, benar. Oke. Terus setelah tadi kita udah membahas terkait sebenarnya apa yang membuat kita scrolling berlebihan, dampak dan pengaruhnya apa, solusinya juga sedikit banyak sudah dijelaskan tadi sama Kak Grandi. Tapi Kak sebenarnya kunci untuk bisa konsisten menerapkan pola hidup yang baru itu tadi untuk mengurangi distraksi media sosial itu apakah sebenarnya biar bisa konsisten entah itu saat bulan Ramadan atau bahkan bisa konsisten setelah bulan Ramadan nantinya. Oke. Nah, kiat-kiat untuk istiqomah ya. Maksudnya untuk agar kita ini tetap istiqomah, bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Ini di beberapa bahasan yang banyak sekali sudah teman-teman aku yakin sudah paham. Iman ini bisa menurun
dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ketika naik dengan apa? Dengan ketaatan. Nah, untuk mengurangi distraksi agar tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa ya namanya, pikirannya kemana-mana. Nah, kita fokuskan dulu hidup kita, fokus pada apa? Pada satu hal yang pengen kita capai. Misalnya Ramadan kok pengen selesai satu hari satu juz. Nah, bisa kita selesaikan satu hari satu juz. Misalnya nanti 30 hari mau khatam, ya kita fokuskan itu. Dengan cara apa? Kita letakkan dulu handphonenya, laptopnya, PC-nya, gitu kan. Kita silent dulu, terus kita ngaji dulu. Nah, kalau kerjaan saya online bagaimana, Kak? Nah, gitu kan. Nah, Ya, banyak kan. biasanya gitu. Nah, kalau kerjaan saya online bagaimana, Kak? Nah, bisa kita bagi-bagi juga. Untuk di Roblox, nah teman-teman yang Oh main iya, Roblox ada Roblox. yang main Roblox? Ada di panitia main Roblox? Main Roblox ya. Nah, besok juga ada kajian. Kalau ini juga sudah ada kajian, besok Ramadan juga ada kajian. Oh iya. Jadi pakai HP selama itu tetap membuat fokus dalam hidup kita, dalam langkah-langkah kita itu tidak masalah. Akan tetapi itu membuat distraksi atau membuat keluar, ya itu mending ngapain lah. Nah, salah satunya cari orang-orang terdekat yang tidak toksik. Nah, kalau temanmu datang cuma ngomong ngobrol-ngobrol apa nggak jelas, ya udahlah. Maksudnya Ketawa ketiwi gitu tak ketawa enak. ke TV ya mungkin jangan terlalu banyak lah. Maksudnya apa? Mending cari teman-teman yang mau skilling up atau naik level. Ya, karena hidup ini sebentar. Maksudnya masih ada orang tua yang perlu kita tanggung ya. Adik-adik kita, kalau nggak untuk keluarga kita, ya minimal buat kehidupan kita besok untuk berkeluarga. Nah, kita bisa menjadi keluarga yang baik, kita menjadi orang yang insya Allah bisa menjadi panutan untuk orang banyak, seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Grandi untuk sharing sessionnya pada episode kali ini. Mungkin sebagai penutup Kak, mungkin Kak Grandi bisa memberikan pesan untuk kita semua, terutama pemuda, Gen Z, dan mahasiswa terkait fenomena ini tadi. Silakan Kak. Oke, saya mau kasih closing statement ya buat teman-teman muda, dimana ini kalau teman-teman anak muda ini sering ya punya ambisi yang besar, betul nggak? Punya betul. ambisi yang besar. Nah, dan kita ini terlalu gebras-gebrus kadang. Ya. Nah, terkadang hal yang buruk itu juga capek, betul nggak? Ya. Hal yang baik juga Capek. Nah, kalau sudah sama-sama capek, mending yang mana? Mending hal yang baik. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini saya bahasa Indonesia aja biar simpel lah. Nah, jadi kalau sama-sama capek, mending kita fokus yang baik-baik aja. Kalau misal ke diskotik, diskotik, capek enggak? Capek. Pacaran ke mana-mana sambil nonton film, capek enggak? Capek. Ngaji, capek enggak? Capek. Podcast capek enggak? Capek. Enggak, senang tapi ya. Senang ya. Nah, Islami senang. Nah, maka fokus saja ke hal-hal yang insya Allah bisa menjadikan teman-teman berkembang. Sama-sama capek kok, analoginya seperti itu. Itu. Benar, Masya Allah. Terima kasih Kak Grandi untuk sharing-sharingnya pada episode kali ini. Semoga apa-apa yang kita obrolin itu beneran kena, terutama di hati Gen Z, pemuda dan mahasiswa. Tapi sebenarnya ini kayak saya yang konsul nih Kak Grandi. Soalnya cukup relate juga ya. Soalnya terkait media sosial, sebenarnya saya juga sudah mengurangi media sosial, cuma Instagram, YouTube, WA. Tapi pun Instagram juga termasuk lama, walaupun cuma satu media sosial, distraksinya juga sangat kuat gitu ternyata. Distraksinya. Oke, terima kasih banyak Kak Grandi atas cerita dan refleksi yang sangat menginspirasi untuk episode kali ini. Semoga obrolan kali ini bisa menjadi pengingat bahwa Ramadan ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berani berhenti sejenak dan mengisi hati dengan hal-hal yang bermakna. Baik, cukup sekian podcast Radiasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan tutur kata yang kurang tepat. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Grandi. Makasih ya Kak. Eril itu. Iya Pak.